Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falakal hamdu walakal syukru walakal murji'ul amru ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat wal ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah zat yang pantas untuk dipuja, zat yang pantas untuk kita melakukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk mensyukuri atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada diri kita, yang tak sanggup untuk kita untuk menghitung semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Walaupun di ayat yang lain dikatakan ranting-ranting pohon kita jadikan pena, daun-dedaunan pohon kita jadikan lembar-lembaran, kemudian lautan kita jadikan tinta untuk menulis semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya itu tidak akan sanggup. Makanya salah satu bentuk mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan menggunakan nikmat tersebut ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan atas qudwa kita, panutan umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia yang Allah hadirkan di muka bumi ini menjadi contoh suri tauladan dalam hal segala bentuk macam ibadah dan akhlak. Beliau hadir dengan membawa perisalah agama, mengajak umatnya dari zaman yang penuh dengan kesyirikan, jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada ketaatan di atas landasan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan alhamdulillah hingga hari ini kita bisa merasakan perjuangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat Islam. Ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tak terasa kita sudah berada di salah satu bulan yang mana bulan ini banyak yang terlalaikan sebelum kita memasuki ke dalam bulan yang penuh maghfirah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Adapun persiapan dalam menghadapi bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah tersebut,
kita harus memiliki bekal yang banyak. Kita harus memiliki persiapan yang mantap agar bisa menyambut kedatangan bulan tersebut dengan cara mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan ibadah kita di dalam bulan Ramadan mudah-mudahan nanti ketika kita berjumpa dengan Ramadan, mudah-mudahan amalan tersebut menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum ana menyinggung tentang persiapan bulan Ramadan, ana sedikit menyinggung tentang bulan Sya'ban, karena ini juga termasuk bulan yang dihimpit dari 2 bulan yang mulia, yaitu Syahrul Rajab wa Syahrul Ramadan. Dia berada di 2 bulan yang mulia. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang Allah ciptakan menjadi bulan yang haram untuk melakukan kemaksiatan di dalamnya. Kemudian masuk ke dalam bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini, Sya'ban secara bahasa artinya bulan yang terlalaikan, karena beliau bulan ini sangat dekat dengan Ramadan. Banyak orang mengharap berpikir untuk menyiapkan diri bagaimana mendapatkan keuntungan di dalam bulan Ramadan, namun dia tidak berusaha untuk banyak-banyak ibadah di dalam bulan Sya'ban ini. Padahal para ulama mengatakan Rajabun syahruz zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Rajabun syahruz zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahrun saqi, yaitu bulan untuk mengairi tanaman yang telah kita tanam di bulan Rajab. Wa bulan Ramadan syahrul hasad, yaitu bulan memanen hasil tanaman yang telah kita tanam sebelumnya. Oleh karena itu, di dalam bulan yang mulia, termasuk bulan mulia, karena apa? Di bulan Rajab di bulan Sya'ban ini, segala macam amal manusia akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau di dalam bulan Sya'ban ini banyak sekali melakukan puasa, sehingga di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa selain bulan Ramadan, bulan yang paling banyak baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa adalah bulan Sya'ban. Sehingga Nabi mengatakan Syahrul Sya'ban turfa'ul 'amalu 'abdu ila Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an arfa'al 'amali wa ana sha'im. Dan aku ingin amalanku ketika diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Lihat jemaah, Nabi yang sudah dijamin masuk surga tetapi masih melakukan ibadah yang sangat dilalaikan, yang kata para ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang terlalaikan karena dia sangat mepet dengan Ramadan. Orang ingin menunggu beramal di bulan Ramadan karena menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang diampuni amal-amalan seorang hamba, sehingga dia lalai untuk mempersiapkan dirinya. Kalau kita lihat jamaah, berapa banyak amalan yang sudah kita perbuat, sehingga padahal di bulan Ramadan yang tahun lalu kita telah lewati, kemudian sekarang sudah mendekati bulan Ramadan yang berikutnya. Kemudian kita saat ini berada di dalam bulan Sya'ban, bulan yang diangkatnya amal seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak merasa sedih? Berapa amalan kita nanti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir seperti itu?
mungkin jarang. Kita mungkin lalai, kita lebih sibuk mengejar dunia dibanding kita memikirkan betapa bekal banyak atau tidaknya yang telah kita perbuat dan mana yang lebih banyak yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan para sahabat ketika selain di bulan Sya'ban, mereka kalau pada saat hari Kamis tiba, ada para sahabat yang menangis. Dia menangis bukan karena apa? Dia menangis karena pada hari Kamis itu di dalam riwayat dikatakan hari Kamis juga termasuk hari diangkatnya amal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia khawatir di saat amalan diangkat ternyata amalannya itu sangat sedikit. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah beramal. Karena kita diperintahkan bahwa hidup di dunia ini bukan hanya sekedar mengumpulkan dunia, tetapi untuk mengumpul bekal menuju hari akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dunia ini dijadikan sebagai zar'atul lil akhirah. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Jadi di dalam dunia ini kita diperintahkan untuk apa? Memperbanyak amalan-amalan saleh, memperbanyak segala bentuk ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, agar menjadi bekal bagi kita menuju hari akhirat. Sehingga gunakanlah sisa bulan Sya'ban ini, mungkin tidak sampai sebulan lagi ya, paling 24 atau 23 hari lagi kita akan selesai dari bulan Sya'ban. Ya mungkin yang tahun kemarin yang memiliki puasa yang telah lewat karena memiliki halangan, maka saat-saat ini cepat-cepat membayar hutang tersebut, agar nanti masuk ke dalam bulan Ramadan kita sudah tidak memiliki hutang. Baik. Ayuhal ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tema kita yaitu mempersiapkan diri menyambut dalam bulan Ramadan. Kita tahu bahwa di dalam menyambut sesuatu itu kita perlu memiliki persiapan yang matang. Contoh, seorang petani, dia ingin menanam padi. Sebelum menanam, dia harus membersihkan ladang yang ingin ditanamnya. Kemudian dia berusaha memilih benih-benih yang lebih baik agar hasilnya itu menjadi hasil yang bagus. Ya. Setelah ditanam, dia juga berusaha untuk mengairi tanamannya tersebut agar tumbuh dengan subur dan bisa menghasilkan hasil yang bagus. Begitu juga kita jamaah. Sebelum masuk ke dalam bulan yang maghfirah, bulan yang mubarak, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Jangan kita menunggu bahwa datangnya bulan Ramadan baru kita mulai beramal. Terlambat. Tidak semudah itu yang kita bayangkan jamaah. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita sebelum menyambut bulan Ramadan tersebut. Apa saja kiat-kiat yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama di zaman dahulu, mereka bukan hanya sebulan sebelum Ramadan baru mereka memperbanyak doa, tetapi mereka jauh-jauh sebelum Ramadan datang. Dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasannya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kita jamaah, berapa bulan sudah kita berdoa? Saya tanya, apakah ada di antara kita yang hadir hari ini di sini bisa menjamin diri kita masuk dalam Ramadan? Ada tidak? Kita tidak bisa menjamin.
Makanya dengan cara seperti itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyampaikan diri kita masuk ke dalam bulan mulia tersebut. Sehingga ketika kita telah sampai ke dalam bulan yang mulia, kita sudah mempunyai persiapan. Doa kita benar-benar diijabah, kita akan merasakan. Sehingga dikatakan di dalam sebuah perkataan dari seorang tabi'in, yaitu Mu'al bin Al-Fadhi, beliau mengatakan kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhur an yuballighuhum Ramadana, yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhum. Dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum mereka masuk ke dalam Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Itu selama 6 bulan lamanya. Lihat, 6 bulan itu bukan waktu yang singkat, lama. Makanya kita perlu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Ramadan, mereka bukan hanya mengharapkan amalan mereka itu diterima hanya sesaat di bulan Syawal, namun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan itu selama 6 bulan. Mereka mengharapkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama di dalam bulan Ramadan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara doa yang perlu kita baca adalah doa yang diriwayatkan oleh Yahya bin Al-Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwa sebagian sahabat ketika mendekati datangnya Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ini doa yang sering dibaca oleh para sahabat. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Baik, ana ulang lagi doa ini biar kita sama-sama membaca, menghafalnya ya. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Sudah? Masya Allah ya. Ini ibu-ibu kalau masak cepat ya. Baik. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Sudah? Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Sudah? Baik. Yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Lihat, ini doa yang dipanjatkan oleh para sahabat selama 6 bulan. Ya, doa-doa yang dipanjatkan oleh para sahabat selama jauh sebelum datangnya bulan Ramadan. Terus, pernahkah kita berpikir ketika datang Ramadan, apa yang harus saya persiapkan? Yaitu yang pertama ini adalah doa. Kita lihat banyak di antara umat Islam
ketika tahu mendekati Ramadan, mereka bukan menyibukkan diri untuk memperbanyak doa agar bisa masuk ke dalam Ramadan, tetapi mereka sudah memiliki catatan, rencana. Ketika Ramadan, tahun ini saya harus jual apa, tahun ini saya harus berdagang apa. Itu yang dipikirkan, karena merasa bahwa Ramadan itu banyak yang membeli jajan untuk takjil. Ya. Seharusnya kita ini datangnya bulan yang setahun sekali, bulan yang semua umat Islam di dunia ini sangat menanti-nantikannya, itu kita harus benar-benar memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Bukan hanya menyibukkan mencari keuntungan dunia. Bukankah 11 bulan telah kita mencari, datang bulan yang mulia ini, fokuskan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama jamaah. Karena jangan sampai Ramadan yang kita ketemu ternyata amalan-amalan yang kita lakukan di dalamnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sangat rugi sekali. Jadi itu adalah amalan yang pertama yang perlu kita persiapkan, yaitu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amalan yang kedua yang perlu kita persiapkan yaitu memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita tidak pernah luput dari namanya dosa, baik secara zahir maupun secara tersembunyi. Makanya sejatinya kita seorang hamba selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu memohon ampunan daripada dosa-dosa kita tersebut. Karena apa? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beristighfar kepada Allah? Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya dalam sehari aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100 kali. Lihat jemaah, Nabi yang sudah dijamin masuk surga masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diri kita ini siapa? Kita yang tentu tidak pernah luput dari dosa. Maka jangan bosan-bosan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, bertaubat dengan taubatan nasuha. Jangan bertaubat hari ini besok ulang lagi, hari ini besok ulang lagi. Jangan. Itu taubat bukan taubatan nasuha, tapi taubat hanya sekedar ingat kemudian berbuat kembali. Kalau taubatan nasuha, dia menyesali atas segala macam perbuatannya, kemudian dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia berjanji tidak akan mengingat kembali apa yang telah dia lakukan, dan dia berusaha untuk selalu mendekatkan diri dia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru dikatakan taubatan nasuha. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar ini merupakan jalan ya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan, para ulama mengatakan, la tastabti'il ijabah wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Janganlah kita mengeluh kenapa doa saya tidak diterima. Karena jalan diterimanya doa kita tersebut telah kita tutup dengan banyaknya maksiat. Ya. Saya pernah mengingatkan di sini bahwasanya maksiat itu bukan sekedar zina, maksiat bukan sekedar minuman khamar, maksiat bukan sekedar
minuman khamar. Kemudian maksiat bukan sekedar berbuat zina dan bermain judi, tetapi maksiat yang lainnya yang secara tidak sengaja hal itu ada pada diri kita. Contohnya, misalnya diceritakan di dalam sebuah hadis, ada seorang musafir yang melakukan perjalanan, kemudian dia berdoa menengadahkan tangannya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dikatakan di dalam hadis? Fa anna yustajaba lahu. Bagaimana mungkin doanya bisa diijabah? Dikatakan wa ghudiya bil haram wa mashrabuhul haram wa malbasuhul haram. Dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia berpakaian dari yang haram. Kenapa bisa jadi haram pakaian? Ya. Karena jalan dia mendapatkan uang untuk membelikan pakaian tersebut dengan jalan yang haram, sehingga itu menjadi haram. Makanya perlu kita perhati. Jika itu ada pada diri kita, kembali kita tinggalkan dan kembali bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini jalan untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan paus, apa yang dikatakan di dalam firman Allah? Falaula annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus ini tidak termasuk orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dikeluarkan dari dalam perut ikan sampai hari kiamat. Makanya hendaklah selalu memperbanyak istighfar di setiap hari-hari kita dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Dan apabila kita baik secara sengaja ataupun tidak, perlu kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana bahaya daripada dosa bagi hati seorang manusia. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladzi dzakara Allah Subhanahu wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Innal 'abda idza akhta'a, sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat maka akan dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Lihat jemaah, kalau kita sekali berbuat maksiat, maka di dalam hati kita ini ternoda satu titik hitam. Kemudian fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Jika dia meninggalkan maksiat itu dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan dibersihkan dari noda tersebut. Kemudian wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu. Jika dia kembali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Lihat, tadinya cuma satu titik, karena kita kembali melakukan maksiat kepada Allah, maka lebih ditambah hingga menutupi hati kita. Maka itulah yang diistilahkan oleh hadis ini adalah ar-ranu, yang artinya adalah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi jamaah, setiap maksiat yang kita lakukan itu akan menutupi hati kita ini.
Jika hati kita ini sudah tertutupi oleh noda-noda tersebut daripada maksiat tersebut, maka berat untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita akan menjauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar dan memohon ampunan agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita ini daripada segala bentuk kesalahan. Bukankah Allah ini Maha Pengampun? Nabi Nuh alaihi salam, beliau mengatakan kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wahai kaumku, perbanyaklah istighfar, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Walaupun hambanya berbuat maksiat, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan, apakah Allah langsung menurunkan azab buat hambanya? Tidak. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberikan kesempatan kepada orang tersebut. Maukah dia kembali untuk bertaubat dan mengingat Allah atau tidak? Jika terus-terusan, maka Allah akan turunkan bala dan musibah untuk dirinya. Maka sebelum datangnya musibah itu menimpa diri kita, kembalilah untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Nuh, Allah berfirman mengatakan, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Buah daripada istighfar tadi, Nabi Nuh mengajak umatnya untuk memperbanyak istighfar. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah menurunkan hujan dari langit untuk menumbuhkan tanaman-tanamannya. Wa yumdidukum bi amwal. Dan Allah memperbanyak rezeki kalian dari harta kalian. Wa banin. Allah berikan keturunan kepada diri kita. Namun kita lihat, kadang kita melihat orang yang menikah, belum dikaruniai keturunan, dia putus asa untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim. Berapa tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah dan tidak memiliki anak. Sampai-sampai Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar di umur Hajar yang tadinya menikah 15 tahun, kemudian ketika Hajar sampai 30 tahun baru memiliki keturunan yang bernama Nabi Ismail. 15 tahun. Kita baru berapa tahun saja sudah mengeluh. Justru jauh daripada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan yang lain yang lebih mudah agar cepat mendapatkan keturunan, padahal itu merupakan jalan kesyirikan, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, dan bahkan Allah mengancam, Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa syirik. Maka jamaah, segala bentuk ibadah urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya tentangku, maka katakan aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doa-doa yang diminta oleh hambaku kepadaku dengan apa yang mereka mintakan. Allah akan ijabah. Namun lihat jemaah, mungkin terkadang jalan yang kita minta itu mungkin masih salah, sehingga perlu kita introspeksi diri doa kita tersebut. Kita lihat kembali, terkadang kita senang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat butuh baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita ingin doa kita cepat diijabah. Maka tidak mudah seperti itu. Maka lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sampai rambutnya beruban, dia meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan.
Lihat, sampai rambutnya beruban. Kita baru sebentar sudah tidak mau bersabar untuk menerima takdir tersebut. Makanya sekali lagi, selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa sama sekali. Jadi sekali berdosa, taubatlah dengan taubatan nasuha dan kembali untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Nabi yang lain, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabin. Semua anak Adam memiliki kesalahan dan sebaik-baik kesalahan dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhal ikhwan wa akhwat a'azzani Allah wa iyyakum, itu tips yang kedua dalam menyambut Ramadan. Yang ketiga, yaitu mulai membiasakan diri dengan kebaikan. Mulai membiasakan diri dengan melakukan segala macam kebaikan, di antaranya amal-amalan soleh. Sesuatu yang dilakukan dengan cara dadakan atau secara tiba-tiba, itu akan nilainya berbeda dengan orang yang sudah biasa melakukan amalan-amalan tersebut dibandingkan dengan yang pertama. Ya. Jadi orang yang melakukan amalan, misalnya puasa secara dadakan, dia merasa singkat. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa berpuasa, ketika Ramadan datang, dia tambah giat lagi untuk melaksanakan Ramadan tersebut. Tetapi kalau dia hanya menunggu Ramadan baru dia mulai berpuasa, maka sangat berat bagi dirinya. Jadi kita lihat, terkadang ada orang mengeluh puasa Ramadan pertama dia ingin minta berlibur dari kerjaan. Karena apa? Ramadan pertama berat. Ya. Berat karena apa? Dia tidak membiasakan dirinya untuk melatih berpuasa. Padahal sebelum Allah mempersiapkan 1 bulan sebagai tarbiyah, latihan pendidikan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang mana banyak orang lalai. Kita berusaha untuk memperbanyak puasa, karena Nabi SAW sendiri di dalam bulan Sya'ban ini dia banyak sekali berpuasa, sehingga masuk dalam bulan Ramadan sudah terbiasa melakukan ibadah puasa, sehingga menjadi tidak berat karena sudah dilakukan terus menerus. Tapi kalau jarang dilakukan, ketika menunggu awal Ramadan tiba, baru kita mulai setar melakukan puasa, maka sangat berat. Maka tidak sedikit kita melihat orang yang baru start di awal Ramadan, dia banyak tidurnya karena merasa tidak kuat. Ya. Padahal kita ini setar awalnya sudah harus dengan cara yang baik, agar hari-hari berikutnya itu semakin baik. Kita lihat sholat, qiyamul lail. Qiyamul lail, kalau kita tidak pernah biasa melakukan di luar Ramadan, maka ketika nanti di dalam Ramadan sholat tarawihnya pun kita ingin cepat-cepat selesai. Kita lihat, sampai tenar Indonesia ini adalah sholat yang paling cepat di dunia. Aneh ya. Kalau sholat di masjid yang imamnya baca, baru setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam mulai amma yatasaalun, langsung gerak-geriknya itu sudah mulai banyak ya. Ini imam lama sekali ya. Kemudian ruku penuh dengan tumanina. Tumanina ini rukunnya sholat jamaah. Maka perlu kita perhatikan, jangan sampai kita sudah di dalam bulan Ramadan berharap sampai di Ramadan, namun amalan yang dilakukan
hanya sekedar lalu lalang biasa, ya. Pengen cepat selesai, ya. Al-Fatihah satu nafas, ya. Rakaat pertama At-Takatsur, rakaat kedua Qul huwallah. Seterusnya. Ya Allah, setahun kita ini baru jumpa dengan Ramadan. Kenapa tidak mempersiapkan diri untuk membaca Al-Quran? Ya. Apakah Al-Quran itu hanya Qul hu dan At-Takatsur, seterusnya juz 30 ke bawah, yang lainnya tidak dibaca? Islam ini sangat mudah, ya. Kalau kita sudah menghafalnya, maka gunakan untuk qiyamul lail kita. Jadi jangan mendadak masuk Ramadan baru ayat itu aja, ayat itu aja. Ya, dari Ramadan 10 tahun yang lalu saat tetap aja kayak gitu. Kita ini harus merubah, memperbaiki, meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan setiap tahun masih ada utuh ibadah kita seperti sebelumnya. Kalau bisa tahun ini lebih tingkat lagi. Jadi kalau sholat itu yang tuma'ninah. Jangan sampai kita sholat tapi harapnya cepat-cepat selesai. Kalau duduk begadang lama bisa. Kalau ngantri sumbangan diterik matahari nggak apa-apa, bisa. Tapi ibadah sama Allah Subhanahu wa taala tidak mau khusyuk. Bukankah khusyuk itu kita harus butuhkan di dalam sholat kita? Sehingga jangan sampai kita dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa ta'ab was-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, siang harinya dia berpuasa, menahan lapar dan minum. Di malam harinya dia qiyamul lail. Namun apa yang dia dapatkan? Ta'ab was-sahar, capek dan lelah aja. Karena apa? Dia menahan puasanya, hanya menahan makan dan minum aja. Tidak menahan dari segala bentuk hal-hal yang membatalkan puasa. Dan qiyamul lailnya, salat tarawihnya, rukunya cepat, sujudnya pun cepat. Kasihan orang yang tua kalau nggak kuat berdiri, ya. Sholat sendiri aja. Padahal dia ingin berjamaah qiyamul lail, ya. Tapi karena datang sholatnya cepat-cepat nyebut-nyebutan, makanya dia tidak betah, ya. Kita lihat ada seorang sahabat, ya, yang pernah sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dia sholat kembali. Ya, ketika dia sholat datang menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kepada sahabat tersebut? Sholli, fa innaka lam tusalli. Sholatlah, sesungguhnya engkau itu belum sholat. Maka kembali lagi dia melakukan sholat. Sahabat ini melakukan sholat yang kedua. Setelah sholat datang menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Sholli, fa innaka lam tusalli. Sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Maka kembali lagi dia sholat. Datang lagi yang ketiga, Nabi mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Lalu apa sahabat ini mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, sholatku ini sudah paling lama. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat ini, innar rajula la yusalluna sittina sana wa lam yuqbalu salatuhu ahad. Ya, ada orang yang sholat selama 60 tahun, sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun satu pun sholatnya tidak diterima. Kenapa? Lam yutimmu ruku'ahu wa lam yutimmu sujudahu. Sholatnya itu sujudnya tidak sempurna, rukunya pun tidak sempurna. Makanya kita lihat dalam Ramadan sholat tarawih, ya, imam baca panjang sedikit enggak tenang. Ketika ruku agak lama sedikit enggak tenang. Ketika sujud agak lama sedikit mulai isyaratnya batuk, ya. Akhirnya apa? Pengennya cepat selesai. Jamaah, kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita ingin mengharap ibadah kita diterima. Namun dalam praktek ibadah kita pinginnya cepat-cepat. Bagaimana ibadah yang kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu agar sempurna. Kita kalau ketemu dengan manusia, misalnya ketemu dengan pejabat, pingin tampilannya rapi, penampilannya bagus, tata krama yang bagus. Itu sama manusia. Kenapa sama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan diri kita ini berjuta nikmat yang tidak bisa nilainya ditukar dengan uang? Kenapa kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ibadah? Kita ingin cepat selesai. Padahal kita menunggu bulan ini selama setahun penuh. Ya. Ketika datang masa ibadah yang kita lakukan kepada Allah hanya seperti itu. Ini sangat rugi jamaah. Maka hadirkan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Sehingga butuh kebiasaan. Jangan sampai menunggu datangnya Ramadan baru mulai setar beramal. Jangan. Ini terlambat karena berat. Contohnya, sering berpuasa. Kalau kita berpuasa di bulan Sya'ban, orang lain banyak yang tidak berpuasa. Kita berpuasa, tantangan yang banyak. Warung buka ke sana ke sini, ya. Bau aroma masakan ke sana ke sini, ya. Tapi kalau di bulan Ramadan, warung sepi, semuanya pada puasa. Jadi gampang, tapi ini berat. Di bulan Sya'ban, kalau kita biasakan diri kita yang sudah berat duluan, insya Allah yang gampang itu lebih nyantai lagi kita beribadah kepada Allah SWT. Maka butuh kebiasaan, latih diri kita untuk beramal sebelum datang ibadah Ramadan. Salah satunya tadi berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian memperbanyak qiyamul lail. Kemudian memperbanyak tilawatul Quran. Jamaah, Al-Quran ini sering dilalaikan oleh umat Islam, ya. Padahal kalau ditanya, kitab kamu apa? Al-Quranul Karim. Tapi kapan engkau berhenti membaca? Ramadan tahun lalu. Kapan lagi engkau membacanya? Nunggu Ramadan datang. Jangan. Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Sebagai apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Maka jangan berhenti untuk membacanya. Karena Al-Quran ini di dalam hadis Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bukan hanya itu saja. Orang yang sering membaca Al-Quran dengan orang dan mengamalkannya berbeda dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Itu bagaikan buah utrujah dan buah kurma. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'una al-Qur'an wa ya'malu bihi kamathalil utrujah tayyibatun ta'mi tayyibatun rih wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kamathalit tamrah tayyibatin ta'mi tayyibatin at-ta'min wala riha laha." Lihat jamaah, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dengan orang yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan Al-Quran. Lihat, di sini di dalam hadis ini Nabi mengatakan, "Mathalul mu'min alladzi yaqra'una al-Qur'ana wa ya'malu bihi kamathalil utrujah."
Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut seperti buah utrujah. Buah utrujah ini thayyibatun ta'mi, buah yang sangat bagus, ya. Thayyibatun rih, dan memiliki bau yang bagus, ya. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan bagi seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, wa ya'malu bihi, dan mengamalkan Al-Qur'an, kamathalit tamra, seperti buah kurma. Thayyibatun, buah kurma itu bagus, tetapi la rihalaha, tidak memiliki bau. Apa ada kurma yang memiliki bau yang wangi? Tidak ada, ya. Rasanya aja yang manis. Maka jangan sampai kita ini seperti buah kurma, ya. Maka bacalah terus Al-Quran, tilawah Al-Quran tersebut, agar Al-Quran ini akan menjadi hujah buat diri kita. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi bumerang buat diri kita nanti di hari kiamat, ya. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Bahkan di antara keutamaan membaca Al-Quran, di hadis yang lain, Nabi SAW memerintahkan agar kita di setiap malam membaca suratul Baqarah di rumah. Kegunaannya untuk apa? Agar kita mengusir syaitan dari rumah kita. Kita ini pengen rumah kita ini jauh daripada gangguan, tetapi tidak pernah terdengarkan lantunan ayat Al-Quran di dalam rumah kita. Bagaimana syaitan bisa lari? Makanya di sini Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena sepi, tidak ada terdengarnya lantunan ayat Al-Quran. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah tersebut jika di dalam rumah tersebut dibacakannya suratul Baqarah. Maka setiap malam baca suratul Baqarah di rumah kita. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang memberikan keutamaan yang sangat besar dalam membaca Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu satu ayat, jika kita baca satu ayat itu lebih baik daripada humur na'am, yaitu lebih baik daripada unta merah. Kalau unta merah zaman dahulu jamaah, itu sangat mahal sekali. Nabi mengumpamakan orang yang membaca satu ayat Al-Quran lebih baik daripada unta merah. Kalau kita bisa nilaikan unta itu 50 juta, satu ayat itu lebih baik daripada 50 juta. Terus apa kata Nabi? 2 ayat lebih baik daripada 2 unta. Berarti kalau 2 ayat, satu unta tadi misalnya 50 juta, 2 ayat lebih baik daripada 100 juta. Dan seterusnya, jika berlipat-lipat ayat yang kita baca, maka berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dibandingkan unta tersebut. Maka jangan pernah bosan membacakan Al-Quran. Ini kalau mati baru mengharap orang bacakan Al-Quran. Kenapa selama hidup tidak mau membaca Al-Quran? Ya. Padahal tahu bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran datang memberikan peringatan, Al-Quran sebagai obat, tapi dia tidak mau membaca Al-Quran. Lebih sibuk membaca WhatsApp, lebih sibuk membaca Facebook, lebih sibuk menonton televisi daripada membaca Al-Quran. Ini semua amalan-amalan yang tidak bagus dan menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah membaca Al-Quran. Kalau sudah lancar bacaannya, tingkatkan lagi menghafal. Kalau sudah bisa menghafal, mentadaburi maknanya. Karena itu sangat keutamaan yang sangat besar. Diceritakan di dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran, orang yang selalu meluangkan waktunya untuk Al-Quran, maka Al-Quran akan membalasnya di hari kiamat. Disebutkan di dalam hadis,
wa innal qur'ana ya'ti sahibahu yaumal qiyamati hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli syahib. Ketika Al-Qur'an itu datang pada temannya ketika kiamat tiba, ya, Al-Quran akan datang kepada orang yang menghafalnya, orang yang membacanya. Hina yanshaqqu anhu qabruhu, ketika kuburan itu terbelah pada hari kiamat, kuburan itu terbelah, Al-Quran itu datang menyerupai seorang dan mendatangi kuburan yang selalu hidup, orang yang selalu hidup di dunia membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Lantas apa kata orang si mayit ini bertanya, karena kaget ketika kuburan terbelah dia melihat ada orang yang menghampiri dirinya. Si mayit ini bertanya, fayaqulu lahu hal ta'rifuni? Afan. Al-Quran ini datang kemudian bertanya kepada penghuni kubur ini, hal ta'rifuni? Apakah engkau mengenal diriku? Maka mayit ini mengatakan, fayaqulu ma'arifuka, saya tidak mengenal engkau. Kemudian fayaqulul Quran, maka Al-Quran berkata kepada orang mayit tersebut, ana sahibukal Quran, saya ini adalah sahabatmu Al-Quran, alladzi admatukal bil hawajir, yang mana selama di dunia yang membuat engkau tidak tidur siang, engkau orang lain asik tidur, engkau menyibukkan dirimu membaca Al-Quran. Orang lain menyibukkan dirinya mencari dunia, mengumpulkan kemegahan dunia, engkau lebih asik membuka kalamullah. Maka inilah balasan Al-Quran kepada diri kita pada hari kiamat. Al-Quran datang kepada orang, Al-Quran mengatakan, ana sahibukal Quran alladzi adma'tuka bil hawajir wa ashartu lailaka, dan membuat engkau begadang di tengah malam, orang asik-asiknya tidur, engkau bangun membaca firman Allah, engkau bangun menghafal kalamullah. Maka apa yang diberikan Al-Quran kepada orang ini, kepada kedua orang tuanya, wa inna kullu tajir min hawara'i tijaratihi wa inna kal yaumi min wara'i kulla tijaratin fayu'tal mulki biyaminihi. Maka pada hari ini dikatakan Al-Quran memberikan mahkota kepada orang tersebut, kepada kedua orang tuanya. Jadi dihadiahkan, Al-Quran ini hadiah kepada orang ini punya orang tua. Jadi dihadiahkan kepada kedua orang tuanya mahkota yang terbuat dari bahan yang sangat bagus, yang tidak kita bisa bandingkan dengan bahan yang ada di dunia. Bukan apakah cukup sampai di situ? Tidak. Masih ada lagi Al-Quran memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Dikatakan di dalam hadis ini bahwasanya wa yud'u ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa waliduhu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya. Dipakaikan pakaian kepada kedua orang tuanya yang pakaian tersebut tidak pernah dipakai oleh penduduk dunia. Lihat jamaah, ini balasan Al-Quran terhadap orang yang selalu mentadaburi, menghafal Al-Quran. Kita kalau lihat orang yang sibuk merebut pakaiannya artis, walaupun sudah lusuh, sudah compang-camping, ya, karena dia artis. Ini pakaian yang diberikan Al-Quran, yang tidak pernah dipakai oleh orang-orang artis di dunia, yang tidak pernah dipakai oleh orang-orang yang termahal, yang memiliki kemegahan yang paling banyak di dunia. Ini Al-Quran menghadiahkan kepada kedua orang tua pakaian yang belum pernah dipakai oleh penduduk-penduduk dunia. Lihat jamaah. Maka janganlah malas untuk membaca Al-Quran. Kalau punya anak, latihlah dia untuk membaca Al-Quran. Sudah lancar bacanya, latih dia untuk menghafal Al-Quran, agar dia bisa memberikan hadiah. Terkadang orang tua itu bangga ketika anaknya membangunkan dia rumah. Percuma, apa yang kita banggakan itu akhirnya tinggal. Tapi ingat, anak yang kita didik dengan hafalan Al-Quran akan memberikan kebanggaan buat orang tuanya di hari akhirat.
yang menghadiahkan orang tuanya pakaian dari bahan yang tidak pernah dipakai oleh penduduk dunia. Kita bayangkan betapa mahalnya ya. Maka jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah janji firman Allah yang benar-benar pasti memberikan balasan kepada orang yang mengamalkannya. Sehingga jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Biasakan diri kita di setiap waktu-waktu kita yang luang, selangi dengan waktu tersebut dengan selalu membaca Al-Quranul Karim, agar amalan kita menjadi bertambah, dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat bisa menjadi penolong buat diri kita. Ikhwan wa akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man yasta'iffa yu'iffuhu Allah, wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah. Siapa yang melatih dirinya menjaga kehormatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah akan jadikan diri dia menjadi orang yang penyabar. Dan siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan buat diri dia. Jadi latihlah diri kita untuk menerima segala macam pemberian Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita ini benar-benar menjadi hati yang qanaah, mau menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengeluhnya. Ya. Apapun saja pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia menerimanya dengan lapang dada, dan dia menganggap bahwa inilah pemberian Allah yang terbaik untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat a'azzani Allah wa iyyakum. Kiat yang keempat untuk menyambut dalam bulan Ramadan, yaitu tekad untuk menjadikan Ramadan kesempatan untuk berubah. Iya. Jadi jadikan Ramadan, apabila Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa hadir di dalamnya, jadikanlah Ramadan itu adalah Ramadan yang terbaik dan menjadi yang terakhir buat diri kita. Kalau kita sudah menjadikan sesuatu hal yang terakhir buat diri kita, berarti kita berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk berbuat dengan semampu-mampunya kita, agar mengharapkan ibadah tersebut ibadah yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah bisa meridhoi ibadah kita tersebut. Sehingga Nabi SAW bersabda, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan berharap kesungguh-sungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Makanya jadikan puasa itu adalah tekad untuk berubah. Jangan bahwa Ramadan ini sebagai suatu kewajiban terus hanya menjalankannya saja, tanpa melatih diri untuk menjadikan ibadah itu ibadah yang terakhir dan ibadah yang terbaik. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat syayatin." Lihat, apabila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, Allah menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dan Allah membelenggu syaitan-syaitan. Allah siapkan Ramadan mudah untuk kita beribadah, namun kenapa kita tidak menjadikan ibadah itu ibadah yang terbaik? Bukankah Allah sudah menghalangi diri kita dari segala hal-hal yang mengganggu diri kita dalam ibadah? Allah sudah menutup neraka, Allah sudah membelenggu syaitan. Tinggal apa lagi jamaah? Kita tinggal ibadah aja.
itu saja masih ingin cepat selesai. Itu saja di minggu pertama ramai, minggu kedua saf semakin berkurang, nunggu yang terakhir baru masuk lagi. Jamaah, lihat Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan di 10 malam terakhir, beliau lebih giat lagi meningkatkan kualitas ibadahnya. Kita malah justru memikirkan nanti lebaran pakai pakaian apa, lebaran kuenya apa. Jangan. Justru kita lebih serius dalam ibadah untuk mengejar di 10 malam terakhir tersebut. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun jarang sekali orang berusaha untuk mendapatkannya. Karena apa? Kesibukan dia persiapan dengan hal yang lain. Makanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir Nabi murajaah, menyetor hafalannya dengan siapa? Malaikat Jibril. Kemudian Nabi lebih giat lagi meningkatkan qiyamul lail. Nabi membangunkan keluarganya agar lebih giat lagi dalam beribadah. Kita puasa semakin mau habis, semakin kendor, ya. Maka jangan pernah bosan untuk berpuasa. Jadikan puasa itu adalah puasa yang terbaik buat diri kita, dan jadikan yang terakhir. Agar kalau sudah menjadikan terakhir, berarti kita berusaha untuk menjaga ibadah itu dengan yang baik mungkin, ya. Jadi benar-benar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lah illa shaum." Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ujzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk diriku dan akulah yang akan membalas ganjaran puasa tersebut. Allah menyediakan surga Ar-Rayyan untuk orang yang selalu berpuasa. Maka puasa ini dengan yang sebaik mungkin. Jangan semakin habisnya Ramadan kita semakin kendor ibadah kita. Kejar di 10 malam terakhir itu. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Maka giat lagi untuk beribadah agar keluar daripada Ramadan menjadi orang yang benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini terkena oleh doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya malaikat Jibril? Ketika Nabi naik mimbar, malaikat Jibril datang dan berdoa, "Syaqiyun 'abdun man adraka Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lah." Celaka seorang hamba ketika sudah masuk di dalam bulan Ramadan, namun ketika bulan Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita berpuasa tetapi keluar dari Ramadan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sangat rugi sekali. Sehingga kita di awal tadi, para sahabat, mereka sebelum Ramadan jauh 6 bulan mereka berdoa agar bisa sampai kepada Ramadan. Setelah Ramadan selama 6 bulan mereka berdoa mengharapkan agar benar-benar ibadah mereka di Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan kita habis Ramadan merayakan Idul Fitri, senang, makan kue, kembali berbuka, kesana kesini. Jangan. Masih ada perintah selanjutnya, yaitu di bulan Syawal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shoma Ramadana thumma yatba'u sittata min Syawal ka'annahu siyamud dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Makanya setelah puasa Ramadan lanjut 6 hari setelah bulan Ramadan. Tapi jangan di awal, karena di awal itu kita baru selesai, ya. Jadi mungkin jelang 3 hari setelah Syawal, ya, dan seterusnya. Pokoknya di dalam bulan Syawal itu selama 6 hari. Jika kita melakukan itu, maka seakan-akan kita berpuasa 1 tahun penuh. Taib, ikhwan wa akhwat azan ya Allah wa iyyakum. Itu kiat yang keempat dalam menyambut Ramadan. Kiat yang kelima, dan saya rasa ini yang terakhir, adalah mempersiapkan menyambut Ramadan harus memiliki ilmu. Kita kalau pingin mengetahui sesuatu bidang, kita butuh belajar. Kita butuh mempelajari ilmunya agar bisa memahami bidang tersebut. Begitu juga Ramadan. Kita ini jangan sampai masuk Ramadan jamaah hanya asal puasa, sahur, buka, kemudian baca Al-Quran gitu aja. Kita juga mempelajari fikih Ramadan, ilmu tentang Ramadan. Agar apa? Kita bisa memahami apa saja yang disunnahkan oleh Nabi SAW di dalam Ramadan. Kita harus tahu puasa itu seperti apa. Puasa itu yaitu menahan lapar dan dahaga sejak dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dan menahan segala bentuk macam perbuatan yang membatalkan puasa. Kemudian di sisi lain, Nabi SAW menganjurkan kita untuk menyegerakan berbuka. Jadi jangan menunda-nunda, kalau sudah waktunya berbuka. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Ya. Ini jangan daripada malas bangun, ya, jam 2 langsung sahur, ya, biar subuhnya kebablasan. La haula. Ya. Jadi jangan sampai jemaah. Ya. Nabi SAW dikatakan di dalam sebuah riwayat bahasanya Nabi mengakhirkan sahur itu diibaratkan mendekati waktu subuh itu seperti orang yang membaca Al-Quran 50 ayat. Bayangkan 50 ayat berarti sangat sedikit, mepet waktunya, ya. Itu Nabi menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur agar kita itu benar-benar berpuasa ini dengan memiliki ilmu, ya. Di sini dikatakan tidak ada ruginya bagi orang yang belajar, karena ilmu itu adalah pengarah bagi manusia, ya. Ilmu itu penting, ya. Semua yang lahir di atas dunia ini tidak memiliki ilmu, makanya dituntut untuk belajar, dan belajar juga tentang ilmu Ramadan. Orang yang memiliki ilmu, ya, panduan untuk bisa beramal dengan benar. Karena itulah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji ilmu. Di antara ilmu akan menjaga kita. Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada muridnya Kumail bin Ziyad. Apa kata Ali kepada Kumail bin Ziyad? Al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu yahrusuka, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu yang menjagamu dan harta yang kamu jaga, ya. Ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal.
Ilmu itu bisa menjaga dirimu, sedangkan engkau hanya bisa menjaga harta. Maka pelajari ilmu Ramadan. Islam, agama Islam ini sangat mudah, mengajarkan kepada kita tentang bekal-bekal puasa, ilmu tentang puasa, bagaimana orang yang jika memiliki udzur syar'i, bagaimana dia, apakah dia harus berpuasa atau berbuka. Semuanya itu ada di dalam fikih puasa. Maka janganlah pernah bosan untuk mempelajari fikih tentang puasa. Pelajari agar bisa menjadikan puasa kita ini puasa yang terbaik, dan kita benar-benar melakukan segala bentuk puasa seperti yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pentingnya sebuah ilmu. Allah berfirman, "Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika." Pahamilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan memohonlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum, di dalam menjalankan ibadah puasa ini pentingnya ilmu itu agar menjadi bimbingan buat diri kita dalam ibadah itu benar-benar menjadi ibadah yang sempurna, ibadah yang makbulan, seperti yang didoa tadi yang kita inginkan, yaitu Allahumma sallimni ila ramadana wa sallim li ramadana wa taqabbal minni wa taqabbalhu minni wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Yaitu, ya Allah, terimalah amal-amalanku di bulan Ramadan. Jika kita ingin amalan diterima, maka pergunakan puasa ini sesuai dengan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Akhir dari predikat seorang manusia di sisi yang mulia di hadapan Allah adalah ketakwaan. Maka jadikan momentum Ramadan ini menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah yang paling mulia. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa berarti dia menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Ala li fadlil a'rabiyyin ala ajamiyyin wa la li ahmarin ala aswadin illa bittaqwa." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian memiliki satu bapa, yaitu Adam alaihissalam. Tidak ada perbedaan orang Arab dan bukan Arab. Tidak ada perbedaan orang yang kulit hitam dan yang kulit putih, melainkan hanya ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang menjadikan diri kita yang benar-benar keluar darinya kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa kiat yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan menjadi pedoman, menjadi pegangan kita untuk membantu kita dalam beramal sebelum menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua yang hadir di malam hari, di pagi hari ini dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan ibadah kita ibadah yang sempurna, ibadah yang benar-benar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Baik. Mungkin ada pertanyaan? Fadal, kalau memang bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Baik, fadal. Iya. Kalau kita membaca Al-Quran bukan dari Al-Baqarah, gimana Ustaz? Al-Baqarah kan panjang Ustaz, habis. Iya. Jadi kalau kita tidak baca Al-Baqarah, gimana Ustaz? Taib. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustaz karena surah Al-Baqarah itu kan panjang. Memang di dalam Al-Quran itu ada 2 surah itu yang paling panjang, Al-Baqarah dan Al-Imran. Ya, tapi saya hanya membaca 2 ayat terakhir itu setiap malam ya. Berarti hanya 2 ayat terakhir. Taib, Ibu. Jadi gini ya, kita disuruh untuk membaca. Jadi berusaha untuk membaca, Bu. Bukan berarti kita dituntut untuk 1 malam itu harus selesai. Ya. Jadi berusahakan diri kita untuk baca. Kalau semakin terbiasa, sudah terbiasa membacanya, insya Allah bertambah terus bacaan kita di setiap malam. Makanya semua itu butuh proses. Tidak mungkin 1 kali jalan kita langsung selesai. Ini berat, kecuali orang yang sudah terbiasa melakukannya. Baru mudah, Bu. Nah, jadi semua itu kalau pingin, ya dibiasakan, Bu. Dibiasakan berapa ayat, insya Allah bisa. Saya yakin bukan hanya 1 malam itu cuma 2 ayat. Kalau kita baca habis maghrib berapa ayat, habis isya kita luangkan. Kita cari kesibukan kita yang kosong, itu kita isi dengan waktu kita yang kosong, kita isi dengan membaca tadi surah Al-Baqarah, agar kita ini bisa melindungi rumah kita dari gangguan syaitan. Jadi semua itu, Ibu, yang penting terbiasa. Enggak apa-apa. Ya, perlahan-lahan dibaca, insyaallah kalau sering dibaca maka akan mudah bertambah bacaannya. Taib, hadza wallahu taala alam. Ada lagi? Afwan wa iyyakum. Taib, dari ikhwan ada yang bertanya? Ikhwan, ada yang bertanya? Dari ummahat ada yang mau bertanya lagi? Fadal. Fadal. Dari ummahat. Gimana? Dari ikhwan sudah? Ummahat tidak ada yang bertanya? Taib. Kalau sudah, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat diri kita dan kita ajarkan kepada keluarga kita sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Taib. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.